Episode 128 Ku Bawa Cintamu. Setelah selesai urusan di kliniknya, Duma kembali rumah sakit sambil setengah berlari. Sementara Duma berlari, Steve malah berjalan santai sambil membawa beberapa tas berisi pakaian ganti Vino. "Bu Duma, ada perlu apa dia di sini?" gumam Bian yang juga baru sampai di sana. "Jangan-jangan Bu Melissa sakit lagi." Sigap ia juga berlari mengikuti Duma. "Bu Duma," seru Bian dari ujung koridor. Duma berbalik badan menyahut, "Iya, ada apa? Siapa yang sakit Bu?" "Apa Bu Melissa?" "Anak saya, Vino kecelakaan." "Hah? Kapan Bu? Boleh saya menjenguk?" "Boleh, silahkan." Di ruang rawat, setelah selesai membenahkan bantal Vino, Nurul malah jadi korban kejahilan Vino. Ia menarik Nurul hingga terjerembab ke dalam dekapannya. Sepersekian detik mereka bertatapan dengan gemuruh jantung yang beradu. "Tidak bisakah kita langsung menikah?" ucap Vino dengan akal sesadar-sadarnya, bukan karena pengaruh bius atau karena otaknya error. "Hah?" Nurul membelalak dengan wajah merah padam, "Bapak ngajak nikah anak SMA. Situ sehat Pak. Saya sakit nih, kamu nggak lihat. Lagian di umur kamu yang sekarang kan harusnya sudah lulus." Ia mengelus kening Nurul yang berembun karena keringat. "Bapak ngeledek saya." "Enggak, saya ngajak kamu nikah." Senyuman maskulin nan manisnya Vino tak hilang walau wajahnya penuh codet. Kalian ngapain?" Duma dan Bian tercengang melihat posisi mereka yang seperti pengantin baru itu. Dengan gerakan secepat 100 km cahaya, Nurul langsung bangkit dari dadanya Vino dan merapikan rambutnya. Ini Tante, Pak Vino, ini saya jatuh." "Ses." Petik 2. Nurul tampak sangat gugup dan bingung bagaimana cara menjelaskannya. Sedangkan Vino hanya tersenyum tipis-tipis melihat Nurul salah tingkah begitu. Sementara Bian hanya menghela nafas berat sambil menggerakkan giginya. Oh, jatuh," sahut Duma tersenyum kecil, "nyaman ya?" Vino menatap Nurul sambil menepuk-nepuk dadanya. Bibir atas Nurul naik sebelah dengan tatapan sinis. "Pak Bian mau meriksa Pak Vino?" tanya Nurul. "Haha, enggak lah. Saya kan Spokdek." Bian tersenyum kecut. "Permisi, saya mau mengganti perban pasien. Mohon keluarganya menunggu di luar dulu ya," ujar dokter yang baru masuk. Ia juga saling menyapa dengan Bian melalui senyuman khas mereka. Mereka semua pun menunggu di luar sebentar. "Kamu nggak pulang Dek?" "Nanti Pak, belum dijemput, sudah makan." Nurul menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bian ingin mengobrol lebih jauh lagi, namun saat menatap mata Nurul seisi kepalanya tiba-tiba kosong hingga tak tahu ingin mengatakan apa. "Bapak udah makan?" Baru hendak membuka mulut, tiba-tiba seorang wanita memanggil Bian dari kejauhan yang tak lain adalah Fiona. "Hai Bi," ia melambai dengan sekotak nasi di tangannya. Wah cantiknya, dalam hati Nurul terpesona dengan keanggunan Fiona. "Oh, hai," ucap Bian. "Siapa?" Fiona menunjuk Nurul dengan pandangannya. "Dia, orang spesial sepertimu, namun posisinya sedikit lebih tinggi," bisik Bian dengan senyum tipis. Fiona hanya tertawa mendengar jawaban Bian, ya mereka sudah biasa bercanda seperti itu. Melihat mereka tampak akrab, Nurul pun masuk ke dalam dengan wajah kecewa. Tadi saat bicara dengannya wajah Bian tampak datar. Tiba saat bicara dengan Fiona, Bian tersenyum sangat lebar. "Apa aku membuat kesalahan?" batin Nurul. Beberapa hari setelahnya, Vino yang sedang tertidur santai terbangun karena mendapat notif beruntun di ponselnya. Ia membukanya dan ternyata itu Zei yang mengirimkan beberapa pesan dan video. "Hai Vin," bunyi pesan pertama, "aku sudah sampai di tempat tujuanku sekarang. Tempat ini benar-benar nyaman, walaupun sangat jauh." Ia meletakkan emoji gemas di ujung kalimatnya. "Aku rasa aku merindukanmu, aku ingin menyampaikan sesuatu untukmu, ku harap kau merelakan ini sebagai kenangan untukku." Vino nyengir kuda membaca pesan ngawur itu. Apakah dia mabuk lagi di sana? Ia menyeret lagi layarnya ke atas lalu memutar video yang dikirimkan Zei. Tampak Zei sedang duduk tegap di depan kamera dengan beberapa kertas di hadapannya. Zei di dalam video, "Hai Vino, aku tahu kau pasti takkan pernah merindukanku hahaha." Ia tertawa lepas namun raut wajahnya tampak getir. "Maaf karena harus menyampaikan dengan cara ini."
Dan maaf karena aku tak berpamitan langsung denganmu." Air mata mulai menitik di pelupuk mata Zai. Lalu ia mengangkat kertas yang ia dapatkan dari rumah sakit lalu mendekatkan ke kamera. Tulisan positif tertulis jelas di sana, "Aku hamil Vin." Zai tersenyum namun air mata mengalir deras, "Aku mengandung anak kita." Hicks, usianya sudah 15 minggu, aku tahu kau pasti takkan mempercayaiku karena aku pernah berhubungan dengan beberapa pria. Tapi 10 bulan terakhir ini, aku baru berhubungan denganmu, tenang saja, aku tahu kau tidak mencintaiku. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, niatku hanya memberitahumu dan meminta izinmu untuk membawa dan membesarkan anak kita di sisiku. Walaupun aku tidak mendapat cinta darimu, setidaknya aku mendapatkan benih cintamu. Video itu diakhiri dengan senyum lebar Zai dan lambaian tangan. Tangan Vino bergetar saat mendengar kabar yang entah membahagiakan atau tidak. "Zai, mengandung anakku," gumamnya dengan nafas tersengal-sengal. Ia segera menelpon Zai, dari mulai telepon online hingga offline bahkan surel ia coba. Namun semuanya tak aktif seakan menghilangkan jejak. Tidak, apa yang akan terjadi padanya? Bagaimana dia akan membesarkan anak itu sendiri? Arggh. Vino meremas kuat ponselnya karena merasa frustasi. Belum sembuh musibah yang menimpanya, kini datang musibah baru berupa kehamilan Zai. Jika ia mengejar Zai demi anaknya, sudah pasti dia akan kehilangan Nurul. Namun jika ia tetap mengejar Nurul, akankah hidupnya akan bahagia karena telah membiarkan seorang anak tak bersalah lahir dan tumbuh tanpa ayah? Di belahan dunia lainnya, Zai tengah duduk sambil memandangi foto-foto Vino yang ia ambil diam-diam sewaktu mereka bersama. Ia tak kembali ke orang tuanya di London, melainkan ia membeli rumah di kota Bern, Swiss. Ia memang berencana membesarkan buah cintanya yang bertepuk sebelah tangan itu seorang diri. "Ini papamu nak," dia tampankan, ucapnya sambil tersenyum pilu. Sepulang kerja, Farhat menjenguk Vino seorang diri, bukan karena khawatir sih, melainkan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan seputar pekerjaan. "Cak, jadi kau ke sini bukan karena mengkhawatirkanku hah?" dengus Vino kesal, "Untuk apa aku khawatir denganmu?" Farhat tertawa jahat ke arah Vino. Vino berniat memberitahu Farhat tentang masalahnya dengan Zai, walaupun mereka sering adu tanduk. Kalau ada masalah mereka pasti saling cerita dan berbagi solusi. Begini, aku. Zai, ada apa dengannya?" Farhat mengernyitkan alisnya.